Pemirsa, Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman terbukti melanggar kode etik dan perilaku hakim konstitusi terkait putusan perkara yang mengabulkan syarat capres-cawapres berusia minimal 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah sehingga ia dicopot sebagai Ketua MK dan tidak boleh mengadili sengketa Pilpres. Namun putusan MK ini tidak bisa membatalkan putusan MK yang telah memberikan karpet merah bagi putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka sebagai bacawa pres Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Inilah Top Review. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi terkait putusan perkara nomor 90 yang mengabulkan syarat capres-cawapres berusia minimal 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah. Karena itu MK menjatuhkan sanksi pemberhentian terhadap ipar Presiden Joko Widodo tersebut sebagai Ketua MK. Menyatakan hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sabta Karsa Utama, prinsip ketidakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan kesetaraan, prinsip independensi, dan prinsip kepantasan dan kesopanan. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada hakim terlapor. 3. Memerintahkan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi untuk dalam waktu 2 kali 24 jam sejak putusan ini selesai diucapkan memimpin penyelenggaraan pemilihan pimpinan yang baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 4. Hakim terlapor tidak berhak untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pimpinan Mahkamah Konstitusi sampai masa jabatan hakim terlapor sebagai hakim konstitusi berakhir. 5. Hakim terlapor tidak diperkenankan terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota yang memiliki potensi timbulnya benturan kepentingan. Namun putusan MK terkait pelanggaran kode etik Ketua MK Anwar Usman ini memiliki dissenting opinion atau pendapat berbeda. Anggota MK Bintan R. Saragih menyatakan Anwar Usman semestinya diberhentikan tidak dengan hormat sebagai hakim konstitusi. Dasar saya memberikan pendapat berbeda yaitu pemberhentian tidak dengan hormat kepada hakim terlapor sebagai hakim konstitusi in caso Anwar Usman karena hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat seperti disebutkan tadi. Sanksi terhadap pelanggaran berat hanya pemberhentian tidak dengan hormat dan tidak ada sanksi lain sebagaimana diatur dalam pasal 41 huruf C dan pasal 47 Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 1 tahun 2003 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Lalu apakah putusan MK ini bisa membatalkan pencalonan putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, sebagai bakal cawapres Prabowo Subianto di pemilu 2024? Anggota MK Wahidudin Adams menegaskan MK tidak bisa menilai keabsahan putusan Mahkamah Konstitusi terkait perkara nomor 90 yang mengabulkan syarat capres-cawapres berusia minimal 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah. Wahidudin mengatakan putusan MK itu tidak bisa dibatalkan. Majelis Kehormatan berpendirian untuk menolak atau sekurang-kurangnya tidak mempertimbangkan
isu dalam laporan dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi sepanjang berkaitan dengan permintaan pelapor untuk melakukan penilaian antara lain berupa pembatalan, koreksi atau meninjau kembali terhadap putusan Mahkamah Konstitusi inkasu putusan konstitusi Mahkamah Konstitusi nomor 90 2023. Termasuk juga dalam hal ini, Majelis Kehormatan tidak akan masuk melakukan penilaian terhadap aspek teknis judisial Mahkamah Konstitusi inkasu Hakim Konstitusi yang merupakan perwujudan pelaksanaan prinsip kemerdekaan Hakim Konstitusi sebagai 9 pilar konstitusi dan kemerdekaan kekuasaan kehakiman sebagai kelembagaan. Menanggapi putusan MK yang memberhentikan Anwar Usman dari kursi Ketua MK, pakar hukum tata negara Muhammad Ruliandi menilai MK sudah melakukan tugas sesuai kewenangannya. Sebab putusan MK terkait aturan batas usia Capres-Cawapres sudah final dan mengikat. Saya hanya menggarisbawahi begini, pelanggaran etik itu adalah independensi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Ya, artinya kalau kita memperhatikan tadi juga ada yang namanya prinsip-prinsip independensi tadi. Ya. Jadi terdapat dissenting opinion. Ya, tetapi yang paling fundamental adalah bagaimana memperhatikan putusan MK 90 itu tetap legitimate. Artinya putusan MK itu legitimate terlepas dari adanya putusan MK, dia tetap berlaku. Ya, itu yang harus kita menjadi berangkat dari fundamental terhadap inti dari putusan nomor 90. Terlepas nanti itu ada pengujian baru, itu adalah bagian dari proses yang sedang berjalan. Saya hanya menyoroti bahwa yang dilaksanakan oleh MK adalah sesuai dengan kewenangannya, yaitu memutus dugaan pelanggaran etik. Nah, hari ini kita menghormati bahwa putusan itu sudah diberlakukan dan itu mengikat juga kepada para hakim yang dilaporkan, ya, kemudian yang diputus terbukti, termasuk juga Bapak Ketua MK. Sementara itu, Partai Golkar meyakini putusan MK terhadap Paman Gibran Raka Buming Raka tidak memiliki dampak politik terhadap pengusungan pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka sebagai bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden yang telah didaftarkan Koalisi Indonesia Maju ke KPU RI. Nah, karena begini, kalau tadi sebetulnya kan putusan MK itu ya menurut saya gantung ya. Seperti yang disampaikan oleh Pak Saragi yang melakukan dissenting opinion itu, ya kalau memang terjadi pelanggaran berat harusnya ada pemberhentian. Nah, kalau juga tadi disebutkan soal implikasi politiknya, kalau implikasi politik itu ditafsirkan dengan apakah mengganggu pasangan Prabowo Gibran yang sekarang kami sudah tetapkan sebagai capres dan cawapres kami, seperti yang disampaikan oleh Pak Jimbu tadi kan, ini tidak akan mengganggu keputusan Mahkamah Konstitusi yang kemarin sudah diputuskan. Dan malah disebutkan nanti ini akan berlaku di tahun 2029. Gitu. Nah, jadi kalau memang sudah dianggap ada pelanggaran etik, saya kira juga hukuman yang sudah disampaikan ya, akan ditindaklanjuti, diminta akan dalam waktu dekat, besok kalau nggak salah tadi disampaikan, Wakil Ketua akan memimpin tindak lanjut dari putusan MK ini. Meski tidak memiliki implikasi politik, putusan MK mempunyai dampak sosial bagi Prabowo Gibran. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.